Alhamdulillah saya mendapatkan tema dari BKKBN, dia minta dijelentrehkan apa yang disebut dengan istiqomah. Nah, saya sendiri tanpa ada permintaan tema-tema, ini kadang-kadang juga tidak muncul, ya kan? Tidak muncul dari diri saya sendiri. Justru karena ada permintaan, maka itu merupakan gairah tersendiri bagi saya untuk kemudian belajar lebih banyak. Maka inilah makalah yang saya belum berani secara lisan tanpa panduan makalah ini, karena ini sebetulnya makalah cukup mendalam, ya, sehingga kalimat sudah ditata sedemikian rupa, jangan sampai saya keliru di dalam menyampaikan, ya. Baik, saya berikan judul ini membuka tabir istiqomah, ya. Bu Nini nggak usah sibuk karena sudah ada ini, ya. Jadi nanti tinggal difoto dan semua sudah memiliki makalah, ya. Jadi agak nganggur sekarang, ya. Baik. Semakin maju satu masyarakat, ya, semakin banyak pula yang harus diketahui. Jadi ini perlahan-lahan ya saya sampaikan ya supaya supaya lebih jelasnya. Halo, monggo. Nggak apa-apa, santai aja ya. Semakin banyak yang diketahui, semakin meningkat pula keinginan yang harus dipenuhi. Termasuk keinginan untuk bahagia, merasa tenang, ya. Dan selalu seperti itu di dalam kehidupan kita yang menjadi harapan kita. Nah, manusia terkadang terlalu asyik, ya, untuk memenuhi keinginannya hingga ia lupa dan tujuan mengapa ia diciptakan. Ya. Kan banyak yang seperti itu, ya, asyik untuk memenuhi kebutuhan, keinginan kita, sampai kita lupa sesungguhnya Allah menciptakan kita ini tujuannya apa. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, manusia juga terlalu asyik mengejar dan bahkan dikejar oleh dunia. Hingga ia lupa bahwa ada petunjuk dan bimbingan untuk menjalani hidup di dunia. Ya. Kesenangan, ya. Padahal sesungguhnya kadang-kala dalam kesenangan itu juga kadang-kadang kesandung, kejegluk, ya kan? Ya. Tapi saking asyiknya, coba, ya, keserimpet-serimpet nggak karuan, lupa kalau sesungguhnya ada bimbingan. Bagaimana kita menyiasati atau menghadapi kehidupan kita ini dengan cara yang benar. Nah, di dalam Al-Quran, salah satu pedoman dari bimbingan hidup yang diajarkan adalah bersikap istiqomah. Jadi tidak sesederhana yang sering kita ucapkan secara fasih. Istiqomah, sing istiqomah lho kowe, aja kaya ngono kuwi. Padahal itu penjabarannya seperti apa itu, waduh sudah. Ya Allah. Kadang-kadang kita mencibir, ya. Ngomongnya istiqomah itu sambil nyengir gitu loh. Kaya ya saja awake dhewe istiqomah gitu. Nuwun sewu. Nah, ini ya. Lalu, ya, apakah makna dari istiqomah itu? Istiqomah itu berasal dari kata koma. Ya. Koma yang artinya berdiri. Berdiri tegak. Ya. Seperti itu. Ya. Menegakkan atau ini disebut kata sifat. Ya. Kata sifat. Ya.
Salah satu kata sifat bentukannya adalah mustaqim. Ya. Mustaqim. Ya. Yang berarti benar, tidak salah, ya, atau lurus, tidak bengkok. Ya. Kadang-kadang orang-orang itu kan, ya, aku jalan lurus, padahal sakjane rada bengkok. Ora krasa, gitu. Jadi ini saya betul-betul saya tekankan bahwa lurus tidak bengkok. Nggak ada yang namanya nyang-nyangan ya sidik ra apa-apa toh. Itu mutlaknya, mutlak. Dalam arti satunya kata dan perbuatan atau selalu melaksanakan apa yang sudah diucapkan. Di medsos ini yang asal cuap itu seabrek. Istiqomah jika sesuatu itu sudah sesuai dengan tolok ukur yang digunakannya. Ya. Lalu apa tolok ukur utama dari sifat istiqomah? Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, ya. Thoriqim mustaqim, jalan yang lurus, sama artinya. Disebut satu kali di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 30. Ya. Nah, hal ini menyiratkan bahwa istiqomah itu berfungsi memberi sifat iman seseorang kepada Allah. Ya, ikut alon-alon lilim nganu. Saya nggak bisa nerjis, ya. Yakni sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan al-maktub. Ya. Orang-orang yang dimurkai karena condong dengan kemusyrikan. Ya. Udah memelas ora atau nek udah meresani aku meripate wis ketip-ketip ini, ya. Nah, bukan pula jalan dari ad-dallin, ya. Orang-orang yang condong kepada kesesatan. Jalan yang lurus itu adalah ajaran agama yang diturunkan Allah kepada manusia. Ya. Yaitu Islam. Saya ngomong wong Islam kok. Ya, Islam gitu. Nah, ajaran agama yang diturunkan Allah kepada manusia yakni Islam adalah agama yang lurus pula yang akan mengantarkan manusia kepada kenikmatan yang diberikan Allah. Ya. Ini kita tidak akan bisa mencerna hal ini kalau kita tidak pernah merenung. Jadi ketika kita pengajian seperti sekarang ini, apalagi sudah ada makalah, silahkan dibaca dan direnungkan supaya kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa. Oh, ternyata benar ajaran Islam itu. Tapi kalau nanti makalah saya bagikan mengdinggo alas bantal, nah itu beda. Ya, non sewu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Agama yang lurus yang akan mengantarkan manusia kepada kenikmatan yang diberikan Allah, yakni surga yang telah dijanjikan. Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat. Nah, ini saya berikan ilustrasi sebentar, ya. Ketika saya menasihati seseorang tentang surga yang dijanjikan oleh Allah, ada orang yang menyela. Sekto,
Agama ya agama, kon nglakoni ya kon nglakoni, ora usah nganggo dimingi-mingi swarga. Cah jaman saiki kuwi rumangsa ngopo salat, ngopo poso, pamrih meng entuk swarga. Ora usah nganggo pamrih sing ikhlas. Lah, kita ini kan sebetulnya kan dagang sama Allah toh. Iya kan? Kita melakukan sesuatu itu kan dijanjikan oleh Allah, kan gitu loh. Persis seperti kita membeli sesuatu, duitku sakmene entuke kaya ngopo, kan begitu, ya. Namun ini, ya, selalu dibantah oleh orang yang merasa memiliki kemampuan berpikir, rasionya yang berjalan. Cah zaman saiki ora iso dimingi-mingi. Cilekek iki wis. Cep kelakep sudah. Iki kira-kira ana gunane ora nek nganggo diskusi. Kan gitu. Kira-kira buang waktu apa ora? Ya. Ini terjadi betul. Ya, terjadi betul dan saya alami. Ya. Baik, di dalam surat Fussilat, ya, itu surat 41 ya, ayat 30. Ya. Innalazina qalu Rabbunallahu summa saqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap di dalam pendiriannya. Ya. Jelas sekali ya, istiqomah. Ya. Kemudian akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Loh, cetha to. Nek wangsulan seperti tadi, yo cetha nek ra tau maca Quran. Betul tidak? Nah ini, hal yang seperti ini baru poin pertama ya. Tanpa perenungan kita, mengwaton maca makalah, neng orang manut dengan apa yang disampaikan di situ. Ini juga mungkin sekali masih muncul jawaban seperti yang saya contohkan tadi. Karena itu begitu di sini tertulis ya, surat apa ayat berapa, buka itu Quran. Kan begitu. Oh tenan, kayak sing ditulis Pusito kayak jebulane ora ndobos. Kan begitu, gitu. Oh jebulane tenan kayak gini. Ya, ini. Nah, dengan demikian acuan atau tolok ukur utama dari sikap istiqomah adalah keimanan, ya, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Karenanya, jika setiap muslim sudah mengikrarkan keimanannya bahwa Tuhannya adalah Allah, maka ikrar keimanan itu harus ditegakkan di dalam 3 dimensi. Apa itu yang dimaksudkan? Hati, ucapan, dan perbuatan. Ya. Apa yang dia rasakan, ya. Kemudian apa yang dia pikirkan, maka akan dia lakukan. Ya. Ini yang disebut dengan 3 dimensi. Nah, saya tekan di mau. Iya, sebentar. Nah, dengan pengertian dengan pengertian di atas ya, sebentar tentang tentang hati, ucapan dan perbuatan saya jabarkan sedikit mungkin yang lebih jelasnya. Tapi ini karena saya pernah belajar silat
Pernah belajar silatnya pendekar loh ini. Ya, saya belajar di Bogor, ya, saya punya guru. Nah, itu. Dia selalu mengatakan sampo. Sampo. Sampo, segitiga, ya. 3 sisi, ya, yang disebut rasa, kata, dan perbuatan, ya, ini segitiga. Tidak akan pernah terbentuk menjadi segitiga andai kata tidak pernah ada jalinan antara hati, rasa, dan perbuatan, ya. Banyak loh di antara kita itu yang penuh angan-angan. Angan-angan tok. Atine kepengen haji. Ah, nuwun sewu ya. Hatinya kepengen haji, gitu. Ini rasa perkataan kita terus. Ning ora tau duwe usaha. Ya toh. Apalagi berdoa dia juga enggak pernah. Meng mikir, ngerasake seperti itu toh, omong gitu ya. Enggak pernah ada perilaku yang menuju ke sana, maka tidak akan pernah terbentuk. Ya, seperti itu. Nah, dalam pengertian di atas dapat dikatakan ruh dari sikap istiqomah adalah iman. Ya, iman. Saya kalau bicara tentang iman ini jadi ingat. Ya, kalau ada orang yang bertanya tentang agama, ini kita bicara agama lain ya. Len rangke wis rekoso banget, rumangsane bener. Akhirnya singkat kata, imani wae, rasah kokean takon. Ini ada agama lain yang seperti itu, ya. Tapi insya Allah di dalam ajaran Islam tidak pernah berhenti memiliki kemampuan untuk menjawab. Ya, tidak akan pernah berhenti. Terus ada jawaban. Dari setiap permasalahan hidup, sekecil apa, sebesar apa, di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bisa memberikan jawaban. Nggak ada istilah imani wae, ora lucu, ya kan? Pasti ada penjabarannya, kan begitu. Jadi menjadi orang Islam itu ternyata oleh Islam sendiri dididik untuk mengasah kepala, mengasah hati, dan kemudian mengambil keputusan. Artinya apa? Umat Islam itu selalu harus cerdas. Karena itu kita bisa mengambil contoh. Di medsos itu sudah banyak sekali. Semua yang menjadi mu'alaf tidak ada yang didasari oleh waton iman. Asal beriman, gak ada. Pasti ada konflik dulu. Baru kemudian mendapatkan jawaban yang mantap, mu'alaf dia. Beda dengan yang terjadi di Cianjur, yang barusan kena malapetaka. Ya, di sana itu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir, tidak memiliki kesempatan belajar dengan benar, itulah dia merubah imannya, ya, dengan hanya sekedar sembako. Jadi urusannya ini seakan-akan terselesaikan oleh orang-orang yang bodoh. Betul tidak? Nah, ini perbedaannya. Nah, ini saya kembangkan, ya. Apa yang saya tulis ini saya kembangkan supaya menjadi pengertian yang bercabang dalam arti kata penjabaran yang lebih detail, ya. Baik. Saya ulangi lagi, dalam pengertian di atas dapat dikatakan ruh dari sikap istiqomah adalah iman, yakni mengesahkan Allah. Sedangkan perilaku dari istiqomah diwujudkan di dalam takwa, yakni siap menjalankan seluruh perintah Allah, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Nah ini kalau kita nggak pernah belajar kan nggak ngerti, nek kuwi iki ora entuk.
kan gitu. Nah iki kudu, kalau nggak belajar kita nggak akan tahu bahwa sesungguhnya yang namanya seluruh bentuk makanan yang bisa kita santap secara keseluruhan di seluruh dunia ini hukumnya adalah halal. Kecuali yang dilarang. Ya toh? Nek sing dilarang mangan babi, mangan dides segala macam, sing entuk dimakan itu jauh lebih banyak kok keberatan. Kan begitu? Aneh toh? Jadi secara keseluruhan itu halal kecuali yang dilarang. Kita jauhi. Ini perintah Allah yang harus kita jauhi. Ya. Sebaliknya, di dalam seluruh bentuk ibadah, ya, ritual yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya semua haram. Semua haram kecuali yang diperintahkan. Paham? Ya. Nek ora didhawuhi aja dilakoni. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita berada dalam keraguan-raguan. Itulah yang membuat umat Islam itu cerdas dan bisa mempertahankan istiqomah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Ini 5 halaman agak Arab, loro agak urung teki. Ya. Berikutnya, Nabi dan Rasul itu pun diperintah untuk istiqomah. Bisa dibayangkan. Nabi, Rasul masih diperintah untuk istiqomah. Padahal jelas beliau sudah menjadi manusia terpilih. Lah apa meneh awake dhewe? Ya. Kadang kala iki tenimbangane mubazir ra dilairke. Ya. Dilahirke kadang-kadang. Neng donya ming dadi memolo kiwa tengen, ya kan? Seakan-akan gitu kok kaya ya oh. Kan gitu ya. Nabi dan Rasul pun diminta oleh Allah untuk istiqomah. Nah, perintah untuk istiqomah dalam keimanan yang juga Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul berada di dalam surat Maryam. Ya. Surat Maryam itu surat 19 ayatnya 36. Ya. Misalnya menyebutkan keimanan dan sikap istiqomah yang ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Saya baca terjemahannya. Karena saya itu baca kadang-kadang masih pating geradul. Ini bukan Arabnya, ini Indonesia Latinnya. Ya. Saya langsung ke ini aja, ke mana? Ke terjemahannya. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Haza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Untuk menyembah Tuhan. Ya, bukan menyembah dirinya. Nah, ini para mu'alaf ini antara lain ya baca yang kayak gini ini. Endi buktine nek sing jenenge Nabi Isa kuwi ngakon umat yang ada di sana pada masa itu untuk menyembah dirinya. Semua itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sembahlah Tuhanku, ya, dan Tuhanmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan keimanan yang istiqomah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Seperti yang terdapat di dalam surat Yunus, surat 10, ya, ayat piro ya, kali 89. Ya, ayat 89. Tetaplah kamu, fastaqima, tetaplah kamu berdua, Musa dan Harun,
pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Ya. Begitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada beliau agar selalu istiqomah di jalan yang benar. Terdapat di dalam surat Hud, ya, ayat 112, ya, surat Hud. Ya. Nah, fastaqim kama umirta, dan selanjutnya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Loh, Rasulullah saja diperintah untuk istiqomah. Ya. Jangan dibalik. Aku ini Rasul. Anak awake dhewe iki rak nano-nano. Itu kepinginnya memaklumi diri untuk tidak istiqomah. Kan gitu ya. Lah kalau Rasul saja disuruh istiqomah, harusnya jangan kemudian dibalik. Tapi kita lanjutkan, apalagi kita. Kan begitu. Yang sudah dijamin surganya masih diminta untuk istiqomah. Awake dhewe rung cetha ya. Wis kaya ya gitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian. Berikutnya, istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya, istiqomah itu anugerah dari Allah. Dengan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa istiqomah adalah kualitas yang menempel pada keimanan seseorang. Kualitas yang menempel ya, pada keimanan seseorang. Padahal poros iman itu ada di hati. Sedangkan hati kita ada di dalam genggaman Allah. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Kolbun kita itu di dalam genggaman Allah. Ya. Kita tidak dapat mencapai istiqomah kecuali atas kehendak Allah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tunggu, sebelum saya jabarkan tentang beberapa ayatnya. Kalau kita mendengar, kita tidak dapat mencapai istiqomah kecuali atas kehendak Allah. Ya. Nah, nek ngono aku rasah wae, ndak rekoso. Ming gemantung karo sing kuwasa. Aku ki bakale ditakdirkan istiqomah apa ora kan tergantung sama Allah. Kayak ya oleh ngomong, ya. Tergantung karo Gusti Allah. Ini kayak kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah itu mengatakan bahwa takdir mutlak. Kan gitu. Ya, wis kersane Gusti Allah, anak awake dhewe dadi maling ya pancen kersane dadi maling. Kan begitu. Ya kan? Ini dibantah cepat sekali dengan kalimat yang sangat sederhana. Sekarang kalau kita itu ya, pulang dari bekerja atau aktivitas apapun, sampai di rumah haus, lapar, ming lingguh harus gerenengan, was neng kono ora disuguh, neng kene ya wis ngelak kaya ngene iki piye, bla 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 bla, ya takdire Gusti Allah pancen kudu ngelak. Ya nek meneng wae pancen kudu ngelak. Kan begitu. Tapi coba dia berangkat menuju ke dapur. Ya. Ambil minum, buka tudung saji, ambil makan. Takdirnya kan berubah. Betul tidak? Dan Allah hanya akan mengatakan itu takdir ketika itu sudah terjadi. Semua berdasarkan upaya kita sendiri-sendiri. Takdir itu tidak bersifat memaksa. Ya. Inilah yang disebut dengan takdir ikhtiari.
Berapa kali ini saya sampaikan. Takdir yang bisa diikhtiarkan. Takdir itu ada bermacam-macam, ada dua macam. Yang satu yang disebut dengan takdir majburi, kita tidak bisa ikut campur. Ada bulan, ada bintang, terbitnya kapan. Itu betul-betul takdir majburi, hanya Allah. Yang ada di genggaman mereka ini, Allah mentakdirkan yang kita tidak bisa ikut campur. Namun apabila yang kaitannya dengan istiqomah, dengan kelaparan, dengan ghibah yang sering kita ucapkan dan lain sebagainya, jangan pernah kita mengatakan, lah pancen aku ki dikei tutuk kaya ngene iki kon miwir kok. Gusti Allah wis menentukan ngono ngopo? Rasa nyalahke aku lah kaya ya banget itu. Iya kan? Padahal itu semua bisa diikhtiarkan. Bagaimana cara ikhtiar kesadaran kita tentang ajaran Islam yang seperti ini? Ya kan? Begitu kita yakini dan kita yakin husnuzan kepada Allah bahwa kita akan mendapatkan istiqomah, maka insya Allah akan tercapai. Jadi itu yang disebut dengan takdir ikhtiari, yang diikhtiarkan. Ya. Jadi jangan sok tahu tentang apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran seakan-akan kita sudah ini ya, sudah paham seluruhnya. Karena yang namanya langit, di atas langit masih ada langit. Ya, termasuk bagaimana kita belajar di sini, kita juga harus tetap belajar di majelis taklim yang lain. Ya, mendengarkan ustadz-ustadz yang bicara. Saya juga seperti itu. Saya masih sering datang ke Samara. Saya di Kuwatul Islam, saya juga kalau ada waktu saya datang ke sana. Saya hanya menjadi ban serep. Kalau sampai ustadz tidak hadir, saya yang maju, ya seperti itu, ya. Tapi saya sempat belajar, termasuk dengan menantu Ibu Pamela, ya. Saya juga waktu itu, ya, ini termasuk yang tidak pernah kerso menerima bisaroh. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya. Dalam hatiku, iki mantune Ibu Pamela ngerewangi almarhum Solihah iki nek ngono. Seperti itu ya. Baik, ibu-ibu sekalian ya, saya lanjutkan ya. Kita tidak dapat mencapai istiqomah kecuali atas kehendak Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya. Satu di dalam An-Nur ya, ayat 46. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kaya-kaya nih yang saya sampaikan tadi bener toh. Aku ora dikehendaki kok. Ya. Kalau sampai kita memberikan penilaian yang seperti itu, artinya menganggap yang namanya Allah itu bukan yang maha tahu. Ya. Karena setiap kita yang dilahirkan, itu Allah sudah tahu kecenderungan orang ini kemana. Ya toh? Iman, takwa, merosot meneh. Ya. Turun ke bawah kelasnya. Ya kan? Nanti bangkit lagi. Ya. Kebentur lagi, iman lagi. Ya. Itu kecenderungan diri kita masing-masing ya. Berapa tadi? 46 ya. Ya. Jadi tekan ngendi aku mah lali tok aku. Bu, sudah ada makalahku ya. Nanti Ibu akan tahu, nanti akan saya baginya. Tekan dia aku mau ya ngomongnya. Naik turun kebentur. Nah, kecenderungan kita sekian banyak ini Allah satu persatu sudah tahu. Itu yang disebut maha tahu. Ya. Iki engko bakal istiqomah. Sing iki bakal ora. Tapi kan kita enggak ada yang tahu. Itulah yang dimaksud Allah maha tahu. Jangan kemudian itu ditafsirkan, wes aku rasa wae nek ngono. Ya, ini keliru, ya. Baik, kemudian yang berikut. Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah
peringatan bagi manusia. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Terjawab toh? Yang mau menempuh jalan yang lurus. Terjawab apa yang saya sampaikan tadi. Kan begitu. Nek ragelem ya wes, pancen ragelem. Ya yang mau, ya. Jadi kan yang namanya Al-Qur'an itu ya diberikan setiap ayat untuk menanggulangi seluruh permasalahan kita, ya kan? Termasuk menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar memberikan, tapi menjelaskan. Ini yang saya baca ini. Allah menjelaskan, ya kan? Bagi yang mau, ya, jelas banget, mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Kembalinya kepada kecenderungan tadi. Kadang-kadang lurus, bengkok meneh, lurus, bengkok meneh. Lurus meneh, dawa banget, bengkok meneh. Sampai akhirnya dia berada di dalam su'ul khotimah. Pengadilannya kan di situ mungkin istiqomah apa ora. Kan begitu. Ya. Baik, selanjutnya. Barang siapa dikehendaki Allah di dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Sama keterangannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjalankannya kepada berada di atas jalan yang lurus. Nah, dan Allah menyeru manusia ya, ke Darussalam. Apa itu maksudnya? Surga. Ya. Dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Ayat-ayat Al-Quran di atas itu menegaskan ya, bahwa sejatinya istiqomah tidak lain merupakan anugerah Allah. Ya. Ini sajane koyo kalau kita itu bicara tentang sakinah. Sakinah juga seperti itu. Sakinah itu juga hak mutlak Allah. Ya. Kita sebagai hambanya hanya mengupayakan agar kehendak Allah itu diberikan kepada diri kita. Jadi husnuzon, yakin saja bahwa istiqomah akan diberikan kepada kita. Jangan pernah ragu. Ya. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho atas perbuatan kita. Nah, kalau diperinci, mana saja perbuatan kita yang diridhoi Allah, kan begitu. Ya. Oh, sudah jelas sekali. Oh, mau keluar dari rumah saja kita sudah dibimbing untuk mendapatkan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Mau masuk kamar mandi juga kita sudah dibimbing ada ridho Allah. Keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian, ya. Dandan ora ketang aku ya iso menyes-menyes kaya ngene iki. Ya ta. Ning yo nganggo ndonga, aja nganti iki dadi lirikan matamu yang tidak beradab, ya ta. Ya. Ini aku seniman ya ta, suka nyoret-moret muka sendirian. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikut. Ikhlas dan mohon ampun. Dua kiat mencapai istiqomah. Ya. Ikhlas. Ya. Kalau kita ikhlas, cul, ya. Wis mesti dadi wong sabar. Karena sabar itu selalu di belakang ikhlas. Nek orang ikhlas orang mungkin iso sabar.
gitu. Oh, aku sabar lho ning grundel terus atine kemruwek ra karo-karuan. Kadang-kadang mak ceprus ngomong, sing krungu. Nah, iki lho terangane ora ikhlas. Meng ketoke wae lho iki ikhlas ya. Jadi di dalam kita berinteraksi itu bisa saling menilai, ya toh. Yang rasa diomongke di batin wae. Aduh ibu iki kok ya wingi kayak wis ngene wis apik-apik kok dadi dadak ngomong ngono gitu loh ya. Ya. Jadi sabar selalu di belakang ikhlas. Nggak mungkin sabar dulu baru ikhlas. Karena kalau sabar dulu baru ikhlas, ya, kuwi mesti wis muni-muni dhisik. Gitu. Alah senggopo ya, mesti wis deg-degan atiku wis tak ikhlas wae. Kan gitu, ya kan? Nek wis kebacut marake lara ati ning wong liya. Ya ta? Jadi jangan pernah dibalik. Ikhlas insyaallah mesti sabar. Dan mohon ampun kepada Allah setiap saat. Ya, karo goreng astagfirullah, astagfirullah, karo ngeracang brambang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita berkendara, sambil kita sudah pokoknya monggo kita ikhlas dan mohon ampun. Nah, mari kita sarikan kembali pembicaraan kita, ya. Yang pertama, bahwa hakikat istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, agama yang lurus, Islam tegas, nggak menyebut yang lain. Kedua, ruh dari istiqomah adalah keistiqomahan hati, yakni keimanan yang lurus. Dan yang ketiga, istiqomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari 3 intisari istiqomah di atas, ini yang saya sebutkan tadi, tugas kita sebagai hambanya adalah menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan perintah agama, baik yang menyangkut niat, ucapan, dan perbuatan, yang mencerminkan ikrar syahadat kita dengan berlandaskan pada keikhlasan karena Allah semata, seperti tersebut di dalam ayat ini. Ya, ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menasihatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita harus mempunyai peran, ya, melewati cara kita menjalankan ibadah sholat. Ya, saya akui bahwa di sini ada seorang ibu yang betul-betul, ya, memperjuangkan ketepatan waktu di dalam menjalankan ibadah sholat. Ibu Pamela ini. Bu Pamela ini kan hampir tiap hari kita ketemu ya Bu. Ya. Dan kita selalu beraktivitas melewati waktu-waktu sholat. Ora sah peduli. Kiwa tengen arep ngomong apa. Cul begitu kita dengar azan, ya kita lakukan. Nah saya jujur, kadang kala isih sok nganyang. Engko sih ah. Tapi saya melihat Bu Pamela yang setiap hari, hampir setiap hari saya lihat. Ya, tepat waktu. Insya Allah saya ketularan. Matur nuwun Bu, ya. Jazakillahu khairan katsiran, ya. Alhamdulillah, ya. Luar biasa, ya. Itu. Jadi orang belajar itu tidak harus membaca, ya. Ayat-ayat Allah itu ada di lingkungan kita. Si A ki piye, si B ki piye, endi sing kudu tak tiru. Ya. Seperti itu, saya tidak malu mengatakan itu, nyatane bener. Ingat ya Bu Pamela, saya bilang, awake dhewe iki wis kentekan wektu to nek tekan ngomah. Wah, ning lemang suli wis karo wis karo nginclik itu ke mana? Itu ya. Oh iya, saya belajar dari beliau. Ya. Jadi kalau sudah duduk di sini ngomong di hadapan ibu-ibu, jangan dikira saya sudah punya kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah ya.
Saya juga masih berjuang, ya. Jadi kita belajar bersama ini ceritanya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, ada banyak hal yang di dalamnya, baik menyangkut ritual peribadatan seperti sholat yang khusyuk dan menjaganya, ya, berzakat, juga yang terkait adab. Ya. Misalnya menjaga hati dan lisan, memegang amanah dan janji, termasuk tidak bersumpah palsu. Kae sing jenenge sumpah palsu pirang-pirang. Awake dhewe menyaksikan banyak banget, nauzubillah min dzalik, ya. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita mau belajar. Dan kita punya kesempatan untuk melihat yang aneh-aneh. Apalagi melewati medsos ini luar biasa. Nggak karuan, ya. Contoh dari pemimpin kita, ya. Jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh kaya ngono apa meneh awake dhewe. Jangan begitu, harus dibalik, kan begitu, gitu. Aja nganti kaya kono. Awake kudu ngene awake dhewe iki, kan begitu. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Tekan ndi mau. Nah, amanah dan janji termasuk sumpah palsunya, tidak suka bergunjing. Nadul. Bu Sadita Hanum mana ya? Ada. Nah, itu saksi di dalam kehidupan saya. Begitu saya memiliki kelupaan, saya ghibah di jalan berdua, saya nabrak trotoar. Loh, itu peringatan yang luar biasa. Ya. Waduh, Bu, iki aku salah, iki dosaku ya Bu ya. Itu saksi hidup saya itu. Saya berdua itu kecelakaan berdua itu. Tidak seharusnya saya itu ngomongin orang. Saya ngomongin loh. Iki sing jenenge tutuk ora ono penitine. Ya, nuwun sewu. Ya. Saya tidak malu mengakui itu, Bu. Ya. Kita ini manusia yang masih penuh dengan situasi yang kurang. Ya. Saya kalau gini merebus milih dewe aku kaya piye to ya. Kok iso ngene to ya. Ngomongnya gampang penak banget, gitu. Tapi jangan sampai jarkoni. Iso ujar iso nglakoni. Itu ciloko ning ciloko menungso itu kayak gitu. Ya. Saya sampai mengatakan itu kan berarti saya nyumpahi diri saya sendiri. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat di hadapan Allah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Ya. Meninggalkan ghibah, meninggalkan hal-hal yang subhat, penuh dengan keraguan-raguan, menjaga kemaluan, jujur, berhemat, ya, dan lain sebagainya. Orang untuk boros, aku ya sok boros, ya. Saking borosnya juga kadang-kadang kegedean empiak kurang jaga, ya. Nah, tujuannya adalah agar Allah ridho memberi anugerahnya kepada kita sebagai pewaris surga, ya, yang telah dijanjikannya. Ini istilahnya kan kebablasan orang yang pewaris surga, ya, insya Allah pewaris surga yang telah dijanjikan. Nah, selain keikhlasan, kiat yang kedua adalah senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Ya. Coba ibu-ibu rasakan, pernahkah di antara kita ini dalam kondisi diam, sendirian, kemudian mencoba untuk mencari tahu, flashback ke belakang, kita ingin melihat, ya Allah, jebulane aku karo ngilo, ya. Iso mesam-mesem goyang-guyu, jalan Nordik ke sana kemari, nah, pengajian hahehe, gitu. Tapi pernah nggak kita melihat di depan kaca, kita menelanjangi diri kita sampai berderai air mata dan kita mohon pengampunan kepada Allah?
Tolong dikoreksi diri kita sendiri. Pernahkah itu terjadi? Insya Allah jika belum pernah, cobalah meneliti diri dengan cermat. Jangan sampai kita lalai terhadap semua kegiatan yang ada di dalam diri kita. Nah, contoh itu jelas. Di dalam kegiatan kita yang kadangkala kita tidak punya waktu berpikir yang lain. Ya. Jangan sampai melupakan introspeksi diri. Termasuk yang saya lakukan terhadap pengamatan saya kepada Bu Pamela di dalam masalah sholat. Ya, toh. Aku senang-senang kita dalam rapat. Ya, toh. Tapi benefit apa yang kita dapat di dalam rapat ini? Wah, sing kaya iki kok cerigis. Nuwun sewu. Bisa kita mengatakan begitu. Tindem, ojo nganti aku di depan orang di dalam rapat memiliki kecenderungan untuk begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita punya kesempatan untuk melihat. Oh, Bu Pamela, kembali lagi, mohon maaf. Ya toh. Aku belajar dari situ. Ini kan bagian dari kegiatan, ya kan? Yang selalu bisa menemukan sesuatu yang positif untuk perkembangan diri kita. Kemudian kita harus membandingkan diri kita. Wah, aku urung iso kaya ngono ya Allah, nyuwun pangapunten. Aku tahu bolos ora salah tak kodo. Saya berulang kali kalau sholat di rumah itu duhur, aku sholat duhur meneh. Ya, 2 kali dengan niat apa? Ngilangi persoalan bersalah kepada Allah. Ya. Aku juga tahu ngodo sing jenenge subuh. Ya kan? Kebablasan turu. Wes bacot turu, wes bacot kebablasan ngene iki. Ya iki nikmate Gusti Allah. Berusaha kita itu nutupi diri. Kadang kalau pateni lampune kabeh gordene ditutup, seakan-akan kita tidak telat sholat subuh. Akal-akalan loh. Dibikin gelap seperti itu. Akal-akalan sekali gitu. Diqadha. Sudah niat ingsun saya mengembalikan tugas saya ya Allah. Kemarin saya sholat subuhnya enggak karuan. Dilakoni. Ya. Jangan pernah malu kita itu mengakui kesalahan di hadapan Allah. Terutama ketika kita sendiri di dalam kamar. Orang sing weruh. Ya kan? Ya orang sing weruh. Niki iki diceritake. Nah, sakjane diceritakan ini ya ada plus minusnya. Ya kan? Tapi saya ada kelegaan. Karena saya dalam rangka memberi contoh. Kan begitu. Karena saya merasakan betapa nikmatnya ketika kita itu bisa melakukan permohonan pengampunan kepada Allah. Itu maksud saya menyampaikan hal ini. Kalau kita berada di dalam dosa besar, durung ana wong ngerti ora usah diceritake. Nggih? Karena sesungguhnya Allah sudah menutupi aib kita. Ya kan? Ada satu saat ketika kita itu tidak menyadari bahwa dosa kita ditutupi oleh Allah. Kadang kalau dalam kondisi emosional kita buka wadine dewi. Itu haram hukumnya. Ya, nggak bisa. Paham yang saya maksudkan ya? Diam, berkaca untuk diri kita sendiri, lakukan sesuatu yang terbaik untuk memohon pengampunan kepada Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Selain keikhlasan, maaf ya. Ini tadi memohon ampunan kepada Allah ya. Termasuk di dalamnya doa-doa yang lain ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintah Allah melalui wahyu yang akan saya sampaikan. Katakanlah, wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadat kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Saya sedikit menjabarkan ini.
Apa sih yang dimaksudkan mempersekutukan? Ya, menduakan. Ya, di dalam hal ini, di dalam konteks ini, ketika kita mohon ampunan kepada Allah, itu bisa kita merasakan lega. Namun kadangkala kita itu tidak matur sama yang maha kuasa, malah karo kancane akrab. Curhat. Bla 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 bla. Ketika curhat, itu berarti panjenengan membuka aib sendiri, yang resikonya orang lain bakal ikut mengetahui. Panjenengan bisa mengatakan lego aku siso cerita karo panjenengan. Lego aku. Termasuk mempersekutukan enggak itu? Termasuk mempersekutukan, dan itu dosanya justru ganda. Karena apa? Orang diceritani itu beban. Jangan dikira bahwa aku bangga banget dipercaya karo dheweke kae lho. Ing ngatasé wong kaya ngono kok gelem curhat karo aku. Wong liya wis ngerti urung? Nah toh, wong liya pasti bakal tahu kalau dengan dia mengatakan seperti itu, orang lain kan sudah tahu cerita orang yang kita merasa bangga dicurhati dengan seseorang yang orang ngira aku ki dheweke iki gelem lu cerita karo aku. Ya Allah, ya Tuhanku, gitu. Sementara yang cerita merasa plong, seakan-akan tidak perlu lagi mohon pengampunan kepada Allah. Iki dunyane wis kuwalak-kuwalik ra karu-karuan. Ya, nuwun sewu. Ya. Masya Allah, ya. Oke, yang terakhir ini ya. Wis do kesel kita ibu-ibu. Ya. Sebagai penutupnya, kita sejenak merenungkan makna 11 ayat. Ya. Ayat pembuka, 11 ayat pembuka dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Insya Allah termasuk kita. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Dan orang-orang yang menjauhi diri perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang memelihara kemaluan, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki di zaman biyen, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat yang dan janjinya. Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Semoga ikhtiar kita dalam ibadah termasuk melalui kajian kita pada saat ini, ya, senantiasa dalam ridha Allah sehingga dapat mengantarkan kita menuju surga yang telah dijanjikan. Amin ya mujilah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kayaknya ini cukup panjang ya. Sudah cukup panjang. Ya 1 jam ya, alhamdulillah. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Janji ojo angel-angel ditakon. Ya, monggo. Saya kan SD, SMP itu di Yayasan Kansius, hampir 10 tahun sampai sekarang tuh kami berhubungan baik, bahkan ada yang pernah saya tuh yang jadi suster, kemarin tuh reuni juga, pokoknya lah seperti itulah kalau kita reuni. Nah bunda, nah di sini yang mau saya tanyakan, di mana saya harus bersikap kepada teman-teman saya yang non muslim supaya saya tidak ikut larut. Tapi alhamdulillah juga saya bisa menjaga diri dan dalam pertemanan kami itu tidak pernah membahas yang namanya agama kita masing-masing. Dan mungkin saya menilai mereka itu malah yang terbaik daripada teman saya yang muslim yang di sekitaran
rumah kami. Wabillahi taufiq, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasri, penjenengan ora beda karo aku. Ya. Saya itu juga SMP, SMA itu ada di sekolah Katolik ya. Pergaulan saya juga cukup luas. Sampai sekarang sudah ada WA group ya dengan mayoritas non muslim. Ya memang benar sudah lakum dinukum waliyati. Karena tidak semua orang di luar agama kita itu orang jelek. Hanya belum kita harapkan hanya belum waktunya dia mendapatkan hidayah. Ya tak? Karena itu di dalam pergaulan kita sehari-hari carilah manfaat yang bisa kita ambil. Kalau yang terjadi hanya madorot, ya, madorot saja, maka ya sebaiknya kita undur diri, kan begitu. Namun dengan adanya kalimat bahwa saya melihat orang yang lain agama justru perilakunya jauh lebih baik daripada teman kita yang umat Islam ini. Nah ini loh kan salah pendekatan. Penjenengan mencari manfaat dari diri penjenengan sendiri, ya. Bisikin itu, kok ngono gitu loh. Ini kita berhadapan dengan umat lain, kok perilakunya malah luwih habis ketimbang penjenengan, ya kan itu. Sesama muslim kita itu punya kewajiban untuk memberikan masukan. Perkara tidak diterima itu lain, ya. Tapi kita berikan masukan, kan gitu. Sekali lagi ini yang paling saya hafal. Qulil haqqa walau kana murad. Katakanlah yang benar walau dengan berat hati, hati yang tertindih istilahnya gitu, atau melukai hati. Ya. Tapi kita punya kewajiban. Sesama muslim kok kan gitu ya. Justru kita punya kesempatan untuk memenangkan itu, malah merasa akidah loh kita ya. Wajib ya. Gitu. Tetapi jika kita itu di situ sudah tidak memiliki manfaat untuk lingkungan sana, sebaliknya kita juga tidak bisa mengambil manfaat dari lingkungan itu, ngapain kita tidak live aja? Karena itu yang saya lakukan. Saya punya grup, punya kelompok yang isinya Chinese semua. Saya mencoba untuk berada di situ, mencoba memahami seperti apa komunitas itu, ya kan? Namun sudah sekian tahun saya tidak bisa menemukan manfaat yang bisa saya ambil di situ. Manfaat yang bisa saya ambil di situ ya saya harus keluar. Ya, tetapi saya belum terang-terangan saya keluar. Saya masih pertahankan misalnya arisan, ya arisannya itu masih saja saya itu. Anggap saya nyalangi aja kan gitu, nyalangi saja. Sudah. Hanya itu saja. Saya punya teman di sini Ibu Udi, ya. Bu Udi Astuti ini, Bu Udi Astuti juga berada di lingkungan itu. Betul-betul saya tidak bisa mengambil manfaat. Pernah sekali ketika sawalan, saya diminta untuk menjadi pembicara. Tema apa yang saya sampaikan? Pengetahuan tentang kafir. Saya minta izin sama ketuanya. Boleh saya bicara tentang kafir? Boleh silakan. Gitu kan. Yang itu setengah jam, yang lain 5 menit wae. Tapi poinnya kafir sudah masuk kan gitu. Saya bilang bahwa saya pikir saya tidak ada manfaat di sini. Kalau saya diberi kesempatan untuk bicara berarti saya ada manfaat. Saya bicara tentang kafir itu saya coba untuk menjabarkan dalam tempo yang sangat singkatnya 15 menit aja kan gitu. Ya. Tapi saya punya keyakinan di antara mereka kan juga punya daya tangkap yang beda-beda. Ya kan penafsiran yang beda-beda. Silakan saja. Yang penting itu tadi kuliah walau karena. Nah setelah itu tidak pernah ada lagi karena juga ada COVID 2 tahun. Ya, baru kemudian ada aktivitas kembali. Tapi saya sudah merasa bahwa nggak cocok, nggak ada manfaat saya ada di situ. Jadi saya harus mengambil sikap. Itu Bu Kasri. Ya.
Ya itu tadi, saya diberi manfaat kan kalau saya bisa bicara, kan gitu. Didengar atau tidak, tapi saya ada manfaat. Disengiti atau diputuskan untuk sampai di situ saja, tetap saya ada manfaat, kan begitu. Nah, tetapi kalau saya bisa bermanfaat untuk mereka, paling tidak orang senang, kan gitu, manfaatnya itu, ya kan? Tapi apa yang bisa saya ambil dari situ adalah pengetahuan bahwa minoritas Islam dimanapun juga kita berada, di negara manapun pasti tidak akan pernah mendapatkan toleransi dan justru akan tergencat, terhina, dilecehkan, bahkan kalau bisa dibunuh, diusir dari negara itu. Dimanapun minoritas Islam itu berlaku di seluruh dunia. Kita bisa belajar dari kelompok-kelompok kecil yang kita miliki. Ternyata belgedes kan gitu. Seraiso. Apapun upaya kita, ya kan, untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam ora koyo ngono. Ning piye kesempatane wong ora tau dikei, kan gitu. Kalau kita dikasih kesempatan, saya punya keyakinan sekian persen di antara sekian itu akan tertarik dan kemudian bisa menjadi mualaf, kan begitu. Dan itu yang ditakutkan, ya. Karena yang namanya pengakuan dunia terhadap ajaran Islam itu mencapai waktu di atas 1.300 tahun. AB 1254 VY mohon dipindah. Pengumuman mobil AB 1254 VY. Nah, sampun. Oh, saya dapur. Ini beliau instruktur BEP, BEP yang selalu mengajar kita pernapasannya. Iya, seperti itu Bu. Jadi jangan harap kita. Saya sudah menunggu sampai betul-betul memiliki manfaat dan saya terbuka ketika saya dimintai untuk menjadi pembicara di Sawalan itu. Saya bermanfaat karena sekian lama saya menunggu ada nggak manfaat saya untuk grup ataupun grup untuk saya. Jadi kalau saya mundur itu sudah layak, gitu, ya. Baik, ada lagi barangkali? Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, Ya. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hati? Kadang di dalam pergaulan sehari-hari maksud kita sudah baik, sudah sabar, sudah istilahnya legowo menurut kita, ya toh Bu. Tapi dalam kenyataannya di dalam organisasi, di dalam perkumpulan mana-mana sifat kita ini kadang malah dimanfaatkan karena kita sudah baik, kadang mereka malah tahunya seakan-akan kita tidak tahu, padahal kita sebenarnya tahu keburukannya. Nah ini bagaimana Bunda kita bersikap dengan orang-orang semacam ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh darah yang kenes nih. Ya gampang aku ya. Pokoknya kita ikhlaskan dalam pergaulan itu sing jenenge dunya iki isine werna-werna. Kita tidak bisa menuntut satu warna dalam kehidupan. Selagi warna itu bukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya silakan wis dewe-dewe pandangannya. Tetapi kalau sudah mulai menyinggung syariat Islam, wajib kita mengingatkan, kan begitu. Sabar aja udah. Kadang-kadang kan dalam hati, waduh kayak
tredong-tredong wis teko. Sederet engkas kupingku bakal bising. Sederet engkas aku mesti bakal istighfar terus. Ya Mas, ikhlaskan aja, istighfar aja terus. Kan begitu. Ingat, sesama muslim loh ya. Sesama muslim kita tidak boleh mengungkap ya keburukan. Tapi kita memperjuangkan bagaimana dia bisa meminimalisir perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita itu menggunakan bahasa keislaman, insya Allah ya, kita tidak akan pernah kehilangan kalimat, ya, hilangkan ego kita. Iki duduk karepku, ya kan? Iki karepe Islam iki ngene, kan gitu. Begitu kita menggunakan kalimat itu, maka akan meluncur dengan sendirinya. Karena itu kita harus belajar. Iki nek perkara kaya ngene lek nanggulangi nganggo kayak opo. Ya, carane piye, kan gitu. Persoalan yang ada di depan kita itu harusnya membuat kita makin cerdas. Ya. Jangan menghindari. Jangan dihindari sama sekali. Banyak orang yang sangat nyebelin itu banyak. Gitu. Banyak sampai wek gitu ya. Rasanya itu banyak. Tapi ingat, tapi ingat ya bahwa kita, halo, ayo diwaksudi kok mak minanimu. Ingat kita sesama muslim, ya kan? Boleh kita menggerutu sedikit, tapi sampaikan supaya kita plong, ya kan? Oh, nek ngono aku kudu ngene. Oh, nek ngono masalahnya aku kudu ngene. Kan begitu, ya. Jadi setiap permasalahan yang ada di depan kita ini adalah bahan yang sangat mahal harganya untuk bisa kita renungkan dan akan menambah ilmu untuk kita. Jadi ya sudah, alhamdulillah kan ada orang ngajar kaya ngono aku ora ngerti loh. Caranya jawab persis seperti proses saya di dalam membuat apa ini, ya kan? Saya kadang-kadang kalau tidak mendapatkan masukan permintaan dari audiens ya, salah satu tema kan saya nggak bikin makalah, kan begitu. Tapi begitu ada saya tertantang, kan gitu. Oh, itu sih gitu ya. Saya makin dari ini akibatnya apa? Loh, saya tularkan. Dan saya punya keyakinan bahwa ini akan saya sampaikan bukan hanya di sini saja, kan gitu. Itu mental. Ya, jadi paham ya? Ambil segala sesuatu adalah hikmah, ilmu yang tersembunyi di balik persoalan yang diberikan. Ilmu yang tersembunyi pasti bagus. Dengan cara bagaimana untuk kita meyakini itu bagus? Allah yang atur. Allah yang akan memberitahu kapan saya bisa memahami hikmah dari ini semua. Karena setiap kejadian yang ada di depan kita tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada izin dari Allah. Husnuzan aja pada Allah. Ya? Oke, baik. Sampun ya, cekap ya. Sudah ya? Sudah siang ya. Baik. Monggo kita akhiri doa penutup ya. Doa penutup yang tentu sudah hafal dengan doa saya. Jika saya panjangkan dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah, contoh-contoh doanya Rasulullah, semua tertera di dalam buku Zikrullah. Ya, jadi ibu-ibu tinggal melihat karena rata-rata ibu-ibu sudah pada punya. Ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna ala qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aqnini bi fadlika aman siwaka. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhalla'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa samatatil a'dai. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dha'iqil arzaqi. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yaksa wa du'a ila yusma wa min nafsi la tashiba wa min ilmi la yanfa. A'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup